Namaku Tono, umur udah lewat kepala 3, kerjaan ya begitulah, freelance serabutan, kadang bantu-bantu di rumah juga. Di rumah, ada satu orang yang udah kayak bagian dari keluarga, namanya Bisari. Dia janda anak satu, tapi anaknya udah nikah, jadi sekarang Bisari tinggal sendiri dan kerja di rumahku bantuin beres-beres, masak, nyuci, semuanya deh. Pagi itu, seperti biasa, aku lagi duduk ngopi di teras. Tiba-tiba Bisari keluar dari dapur sambil bawa tas belanja kain warna pink cerah dan agak norak sebenarnya, tapi ya Bisari emang gayanya gitu. Mas Tono, ikut yuk ke pasar yuk, sekalian bantuin bawain barang belanjaan, katanya sambil senyum. Aku sih nggak ada kerjaan, jadi ya ikut aja. Lagian udah lama juga gak jalan-jalan ke pasar. Di jalan, kita ngobrol ngalor ngidul. Bisari cerita tentang tetangga sebelah yang katanya sekarang suka beli cilok tiap sore, padahal dulu sok-sokan diet. Ya gitu deh, obrolan gak jelas. Nah, pas nyampe pasar, Bisari langsung tancap gas ke tukang sayur langganannya. Aku ngikutin aja sambil sesekali liatin orang-orang jualan. Ada yang jual ikan, ayam, tahu, sayur mayur, biasalah. Tapi, pas nyampe ke lapak sayur, aku agak heran. Soalnya Bisari langsung ambil mentimiyun kok rada banyak. Aku sampai ngitung, ada sekitar 10 biji dia masukin ke kantong plastik. Aku pun nyeletuk, "Bi, mentimiyunnya buat apa emangnya? Tumben banyak amat." Bisari cuma cengengesan, "Buat ini, masak acar. Kan enak tuh kalau makan pakai acar mentimun." Aku manggut-manggut, tapi dalam hati mikir, ini acar buat satu RT apa gimana ya? Tapi ya udahlah, bukan urusanku juga. Yang penting aku cuma disuruh bawain, bukan disuruh masak. Waktu kita udah hampir selesai belanja dan mau pulang, Bisari sempat bilang gini, "Mentimun juga bagus loh mas, buat kulit. Bisa dipakai masker juga." Aku makin bingung, ini acar atau spa rumahan sih? Pas udah nyampe rumah, dia masuk dapur, dan aku langsung balik ke depan, duduk lagi di kursi sambil mikir, apa jangan-jangan mentimun itu bukan cuma buat acar. Tapi ya sudahlah. Selama dia gak suruh aku pakai juga di muka, amanlah. Sebenarnya dari dulu tuh aku udah agak sadar, Bisari ini, gimana ya ngomongnya, janda sih iya. Tapi penampilannya tuh kadang gak kayak emak-emak kebanyakan. Badannya masih terawat, kulitnya bersih, apalagi kalau lagi pakai daster warna terang, suka ada kejadian yang, ya begitulah. Pernah suatu siang, aku lagi nonton TV di ruang tengah, Bisari lewat bawa cucian. Dia pakai daster gombrang, tapi dasternya itu loh, belahan bawahnya suka ngangkat sendiri kena angin kipas. Aku langsung refleks nengok ke arah TV lagi, pura-pura fokus, padahal otak udah gak sinkron sama apa yang aku tonton. Terus ada juga kejadian yang bikin aku makin salting. Jadi waktu itu aku lagi bantuin masak di dapur, Bisari lagi ngambil bawang yang kebetulan jatuh atau memang sengaja dijatuhin. Aku yang berdiri, di depannya. Anugerah terindah di Bukit nampak terang benderang. Aku langsung nengok ke arah lain, deg-degan campur geli sendiri. "Bi, itu bajunya, kebuka Bik," aku bilang sambil senyum. Dia malah ngebalik badan dan jawab sambil cengengesan, "Ya ampun Mas Tono, masa malu sama Bisari, wong cuma Mas Tono ini, kayak belum pernah lihat aja." Lah, malah aku yang jadi salah tingkah, udah gak tahu aja nih orang kalau tiang bendera udah berdiri tegak. Apalagi aku kan seorang jomblo, mana tahan lihat yang begituan. Sejak itu aku jadi makin hati-hati. Tapi Bisari tuh suka cuek aja, kadang lewat di depan aku, rambut diikat cepol setengah berantakan, tapi malah kelihatan makin, ya gitulah. Parahnya lagi, kalau aku udah salting, dia suka makin iseng. Aku cuma ketawa kaku sambil jawab, "Ah, Bi bisa aja." Padahal dalam hati aku bilang, "Jangan digoda dong Bi. Aku ini cowok lajang kesepian, gampang kebawa suasana tahu nggak sih?" Tapi ya gimana, makin hari, aku malah makin bingung. Ini aku beneran ada rasa, atau cuma efek keseringan ngopi berdua di dapur sama janda genit satu ini. Malam itu aku gak bisa tidur. Guling-guling kanan kiri, kipas udah muter, nyamuk gak ada, tapi otak ini malah mikir yang aneh-aneh. Salah satunya, kenapa tadi siang Bisari beli mentimun banyak banget. "Aduh, jangan-jangan besok dibikin acar," gumamku sambil mandang langit-langit. Sebenarnya aku gak benci-benci amat sama mentimun, tapi ya gak doyan juga. Apalagi kalau acar yang terlalu asam, bisa bikin aku meringis tiap suapan.
Sudahlah, ngapain juga dipikirin tengah malam gini, aku ngomel sendiri. Jam udah nunjukin lewat dari tengah malam. Karena gak bisa tidur, aku memutuskan bangun buat ke kamar mandi. Sekalian cuci muka, biar nyegerin kepala. Tapi pas jalan ke arah kamar mandi, aku berhenti mendadak. Ada suara aneh. Bukan suara seram kayak di film horor sih, tapi kayak suara desahan pelan. Aku nahan napas. Apaan tuh, pikirku. Sumber suara itu dari kamar Bisari. Letaknya pas di sebelah kamar mandi. Dan yang bikin aku makin bingung, pintunya gak dikunci. Sedikit terbuka, dan dari celah kecil itu, ada cahaya lampu temaram. Rasa penasaran mengalahkan rasa sopan santunku. Pelan-pelan aku mendekat, aku ngintip dikit, bener-bener dikit. Dan, mataku langsung membelalak. Terjawab sudah rasa penasaranku. Mentimun yang tadinya untuk bahan masakan kini beralih fungsi jadi alat kesenangan. Tiang benderaku yang tadinya diam kini berdiri kokoh tak tertahan, naas. Ketika hendak berpaling, kaosku yang memang bolong malah tersangkut gagang pintu. Bisari yang kala itu sedang menikmati anugerah bersama mentimun yang dibelinya tadi seketika itu terperanjat. Namun bukannya merapikan kebunnya yang terhampar luas dengan rerumputan yang indah itu, Bisari malah tersenyum padaku, seperti memamerkan pusaka kepadaku. Aku balik badan sambil menutup muka, Mas Tono, sini mas. Gak usah malu, kirain siapa mas, bikin kaget aja. Aku masih berdiri kaku di depan kamar Bisari. Pintu masih terbuka sedikit, dan suara cekikikannya makin jelas. Di dalam, Bisari masih asyik sama boneka-boneka timunnya itu. Yang bikin aku campur aduk bukan cuma karena kelakuannya, tapi malah minta aku masuk ke dalam buat ngajak main. Mas Tono, kamu nggak usah ngintip kenapa sih? Masuk aja mas. Tiba-tiba suaranya nyaring tapi manja. Dek, aku langsung panik. Enggak Bi, aku cuma, mau ke kamar mandi tadi. Dia malah ketawa kecil. Ya udah sini, masuk aja. Malu-malu amat sih, cuma Bisari ini kok kayak takut ngelamar aja. Lah, aku makin bingung. Langkahku otomatis masuk ke dalam kamarnya, meski otak masih loading. Ruangan itu remang-remang. Lampunya gak terang, cuma pakai lampu tidur kecil warna kuning. Bisari tanpa basa-basi langsung pose nakal model papan atas. Kebun luas dan rerumputan hijau tersaji indah. Sepertinya dia memang sengaja menunggu momen ini. Ya maklumlah dia kan janda udah 5 tahun, pasti juga butuh siraman rohani juga. Dan malam itu untuk pertama kali dalam hidupku, akhirnya kutunaikan tugas negara mengalahkan rasa malu dan sungkanku terhadap Bisari. Tiang bendera yang sedari tadi sudah kokoh kutancapkan pada ladang rimbun, tak lupa, bukit-bukit juga kusirami agar terjaga kesuburannya. Malam itu kami berkebun dengan giat dan tak terasa tiang bendera yang masih polos ini telah paripurna. Kebun dan rerumputan menjadi subur karena genangan banjir. Malam itu udara panas banget. Bukan karena panasnya udara malam tapi karena Bisari yang tiba-tiba ngajak olahraga bareng. Mas Tono, lagi dong, katanya sambil ngeledek, gak tahu apa kalau napas udah ngos-ngosan kayak ular kejepit kayu. Awalnya aku kira bakal menguasai pertandingan dengan teknik yang kupelajari selama ini dari tutorial Jepang, ternyata Bisari gerakannya malah luwes banget. Aku pun ngikutin. Dari yang awalnya cuma pemanasan biasa sampai gerakan mirip yoga campur senam aerobik dia ladenin. Beberapa gerakan bikin aku ngos-ngosan, sementara Bisari masih santai, bahkan kadang godain aku kalau kelihatan ngap-ngapan. Mas Tono tuh gampang capek ya, belum sampai 3 ronde udah lemes, katanya sambil ketawa kecil. Yah Bi, saya baru pertama kali diginiin, maksudnya, baru pertama kali olahraga yang begini gayanya, jawabku sambil nahan napas. Keringat udah ngucur, rambut lepek, dan napas ngos-ngosan. Baru kali ini aku ngerasain rasa puas. Ada bagian dalam diriku yang ngerasa seneng, dilatih sama janda energi nan genit ini. Aku masih belum percaya sama kejadian ini sementara Bisari sibuk nyelap genangan banjir di kebunnya itu. Aku nyeletuk. Terima kasih ya Bi, udah ngajarin olahraga yang belum pernah saya rasain sebelumnya, seumur hidup belum pernah nih gerakan-gerakan kayak gini. Bisari senyum, matanya agak sayu tapi hangat. Justru aku yang makasih, Mas Tono, soalnya udah lama aku gak punya partner buat olahraga begini. Dulu biasanya bareng almarhum suami. Aku langsung diem, ada momen hening sejenak, rasanya kangen banget ada yang nemenin gerak bareng, napas bareng, terus bisa ketawa-tawa juga,
lanjutnya sambil nyender dikit ke arahku. Aku cuma bisa ngangguk pelan, sambil ngerasa campur aduk. Badan capek, keringetan, tapi hati, entah kenapa, adem. Di luar sana ayam berkokok. Tapi di dalam rumah, suasananya kayak rumah tangga kecil dadakan. Dan itulah pengalaman pribadiku bersama Bisari. Aku harap kalian bisa ambil pelajaran dari kisahku. Kisah ini bukanlah contoh yang baik, dan bijaklah dalam memutuskan sesuatu.